Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya tagimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Gendro Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Tawakil Al-Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Universitas Islam Zainul Hasan Gendro, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi Al-Mudi. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Muhammad PDI dan dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad Izzah MPDI. Dan tanpa pula yang saya hormati Ketua Pemuji Ibu Dr. Endah Sudanisik MPDI dan Ketua Pemuji Bapak Mahmudin Zain MPD dan Sekretaris Pemuji Ibu Lailatul Mafloh MPDI. Sebelum saya mulai presentasi saya akan berbicara kita Rasul terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Nonavitasari, NPM 21 Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Judul penelitian skripsi yang akan diuji oleh penguji yaitu nilai-nilai pendidikan keagamaan dalam film agama. Yang pertama, di sini saya mengambil judul ini karena yang pertama film ini bisa menginspirasi orang-orang, terutama mahasiswa apalagi semester saya sendiri, karena Ali Fikri sebagai tokoh utama mengajarkan bahwasanya kita harus semangat tentang menyerah untuk menuntut ilmu, dan meskipun Ali Fikri ini sering gagal, tetapi dia terus mencoba dan mencoba lagi sampai dia berhasil. Dan yang kedua, mungkin semua orang merasa relate dengan cerita ini karena pastinya semua orang memiliki mimpi yang tinggi. Dan di sini saya sedikit menceritakan film yang saya teliti, yaitu film Ranah Tiga Warna yang dirilis pada tahun 2022 akhir Juni, karya Guntur Sarjento. Film ini menceritakan perjalanan Ali Fikri yang diperankan oleh Albani Aziz, yang dimana waktu itu Ali Fikri ini berusia 19 tahun, berasal dari Padang, Minangkabau, yang sangat ambisius ingin melanjutkan studinya sampai ke Amerika. Namun perjalanan Ali Fikri ini tidaklah mudah, sering diremehkan oleh temannya dan dia dihantam berbagai cobaan hidup. Namun Ali Fikri tetap berjuang dan terus bersabar sampai di titik kesabaran terakhirnya. Dan Ali Fikri tersebut bercita-cita ingin mengikuti jejak Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. Arti dari film Ranah Tiga Warna ini yang dimana Ali tadi dari Indonesia, Jawa Tengah, dan Kanada. Sedangkan Warna sendiri memiliki keberagaman pengalaman, rintangan, dan pertumbuhan diri yang harus dihadapi oleh Ali Fikri. Nah, di sini lanjut di latar belakang hasil dari penelitian saya, di mana nilai-nilai pendidikan agamanya yaitu keteguhan iman dan doa Ali Fikri, yang kedua semangat untuk menuntut ilmu, persaudaraan dan silaturahim, dan kerja keras sebagai bagian dari ibadah. Sedangkan pelaksanaannya, di mana yang pertama Ali melaksanakan sholat, berbakti kepada orang tua, sabar, rasa syukur Alif, dan Alif selalu mentaati agama, yang mana Alif tidak bersalaman dengan yang bukan rohingya, dan Alif percaya kepada takdir Allah, bahwasanya semua yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih di kampus sudah. Saya tidak dulu Zat. Oke, Putri Ika Novitasari ya. Pertama saya ingin tanya, sampai menerima buku KTI itu semester berapa? Semester 5. Artinya sudah setahun lebih ya.
misalnya dengan KTIP dibaca. Pernah dibaca. Oke. Terus pernah dipraktekkan nggak? Buat masalah itu. Hah? Kalau skripsi itu saya di Apa? yang punya KT bisa dibuat. Oh, gitu. Tablet itu punyanya kakak tingkat ya, bukan dari kampus ya. Oke. Jadi kalau sampai menggunakan KTI itu untuk buat makalah, bukan untuk buat skripsi. Pernah dibaca juga sebagai skripsi. Oke. Tapi nggak diterapkan, pernah dibaca. Lebih fokus sama template-nya. Lebih fokus ke isinya bukan sama belajarnya. Oke, bisa nanti terkait dengan isinya ya. Oke. Jadi kalau orang saja performa itu penting, ya. Artinya terlihat itu penting. Karya tulis ilmiah itu saya tanya, apakah marginnya diatur? Saya Diatur nggak marginnya? dia Berapa? 1 orang. Margin kertasnya itu berapa? Berarti bukunya sampai itu kayaknya masih bagus sepertinya kayak itu ya. Masih bagus, Pak. Bukunya itu. Nggak bagus tapi KTI-nya saya kemarin bilang sudah. yang PDF itu juga ada kalau saya baca. Saya tuh prihatin kalau ada tulisnya itu berantakan susah. Jadi pertama harus sukses ya kalau udah ada yang kayak gitu. Maksud saya didik mahasiswa aja bisa bagus gitu misalnya. Tapi apakah harus ketemu dosen pintar gitu maksud saya? Udah kesadaran diri sendiri ini jadi menyadari akan dirinya sebagai mahasiswa itu masih kecil gitu. Karena dosen itu 20% sama dosen. Kalau satu bulan ada dosen sama PF sekarang saya tanya, font Arab itu berapa, Mbak? 1,5. Kenapa sampai selalu arah ekstraksi ya? Font Arab itu berapa besarnya? 12. Itu sesuai dengan KTI apa yang selama ini kami lakukan? Hah? Sesuai. Dan itu sampai tidak sesuai. Gitu. Kalau sampean naik tangga dari tiba-tiba dari bawah langsung naik ke tangga kelima, gimana caranya namanya? Hah? Loh, kalau misalkan langsung ke tangga kelima apa yang terjadi? Emang bisa sampai loncat? Nah terus terjadi apa yang terjadi? Jatuh. Nah ini sampai sekarang terjadi seperti itu. Karena sampean berupaya untuk mementingkan isi yang belum tentu juga isinya bagus. Nah tata tulisnya yang paling gampang dan paling dasar sampean lewati dan sampean baca. Font Arabnya itu tidak sesuai, tidak ada footnote-nya. Kemudian mungkin juga langkah konseptualnya begini, tidak ada keterangan gambar dan lain sebagainya. Ini saya sudah ngacak ya, biasanya saya lihatnya tuh gitu, karena sudah memang ini ya. Oke, kemudian kaitannya mutu sama judulnya apa, Mbak? Ada yang judulnya juga sudah. Pokoknya mengerti tentang Hubungannya sama judulnya apa? Saya kan tanya hubungannya, bukan harus saya dulu kali jelaskan. kecil yang selalu terjadi dan semangat. Terus hubungannya sama motonya itu gimana nih? Oke. Terus abstrak ini isinya berapa paragraf? Berarti isinya berapa paragraf? 3. Dan kenapa tidak sama seperti apa yang saya sampaikan? Apa sama terbiasa begitu? Apa yang disampaikan tidak sama apa dengan yang dilakukan?
Berarti penting nggak baca KTI? Nah, kenapa tidak kamu lakukan? Kemudian Pak Dekan itu sudah doktor ya, nanti ditambah ya. Kalau yang S1 begitu sulitnya bagaimana S3? Terus kenapa daftar isi ini diserahkan ke saya dalam bentuk yang seperti ini? Saya sudah, tapi di file itu tidak ada. Nah, itu pentingnya setelah dicetak harus dipastikan ya. Jangan serah begitu saja, itu sampai kayak gini marginnya. Jadinya karena nggak baca KTI ya, sesama membaca hal yang sifatnya sepele. Kemudian berapa citasi dosennya? Dari Muslim. Hmm? Ada Siapa saja? Bapak Aziz, Bapak Bu Elwati, Ibu Berapa yang Mbak nanti ditambahkan ya, referensi minimal 50 ya. Ini kayak semester 3 ini masih. Nah, jadi nanti minimal 50 referensinya. Terlalu sedikit ya. Sama ini kan meneliti ini apa namanya tentang film ya. Kalau film itu bagaimana kamu mengumpulkan datanya, Pak? yang pertama observasi dialog, yang kedua literatur, library riset dan dokumentasi. Apa yang pertama Observasi dialog. Jadi saya mencatat dialog tersebut. Oke. Artinya di sini sampai observasi dialognya kan pengumpulan datanya. Harusnya kan namanya film itu kan memastikan bahwa data-data yang terkait dengan tema yang diangkat itu kan harusnya di shoot di situnya, di capture di detik keberapa. Kalau bisa pakai yang ada apa namanya subtitlenya itu, sehingga apa yang sampai sampaikan sesuai dengan data yang ada. Nah di sini kebanyakan yang sampai sampaikan itu tidak disertai dengan apa namanya SIM-nya itu. Kemarin dikasih saja, terus kata yang mungkin kata Baskem itu udah enggak, jadi hanya diberi dialognya satu. Kalau saya tidak lihat filmnya kira-kira apakah saya bisa percaya dan bisa mungkin sama memahaminya keliru. Itu juga bisa dilampirkan. Jadi misalkan apa namanya daftar observasinya boleh jadi di SIM keberapa, nilai-nilai agamanya yang mana, dia ngomong apa. Karena kan kita nggak semua penguji ataupun semua yang baca skripsi ini lihat film ini. Kalaupun yang sudah lihat belum tentu hafal teksnya. Sehingga untuk meyakinkan pembaca bahwa benar-benar teks ini ada di film tersebut, sehingga harus menjadikan itu biar temuan kamu itu absah, ada kredibilitas, ada kepercayaan si pembaca, oh ini benar bukan karangannya. Kalau kayak gini kan jadinya kurang meyakinkan karena berbicara data, dan itu adalah penting substantif itu dalam sebuah skripsi. Sama tadi kan bilang bahwa saya mementingkan isi. Nah isinya tapi tidak ada. Dan itu sangat penting kan apanya sekarang. Ya, jadi namanya nanti itu terkait dengan tata tulis diperhatikan. Nah ini kan sudah ada bahwa dialog ini terlihat pada menit kesekian bahwa menyampaikan seperti ini. Hanya kan kalau nggak disertai film kan orang bicara film. Ya, kan di sini sama kan teknik pengumpulan datanya observasi, library research, literatur. Nah ini sama aja tidak tahu referensinya dari mana. Terus pakai dokumentasi pula. Dokumentasinya di mana? Ada di belakang sudah dokumentasi. Nah dokumentasinya pun itu perwakilan. Namanya dokumentasi ya setiap kali data itu karena sama film, setiap kali data itu sama menjelaskan kayak gini ada apa namanya
ada istilahnya itu di situ scene-nya itu istilahnya ada adegan seperti ini karena di sini kan menyajikan dalam bentuk tulisan sehingga harus seperti itu. Kalau film harus seperti itu ya, tidak ada semua. Kalau saya ini mesti minta begitu, jadi biar sesuai karena teknik pengumpulan datanya begitu. Setelah diobservasi kan hasil observasi samanya, dokumentasinya ya, dan tentunya ini yang berkaitan dengan apa sama nilai-nilai pendidikan keagamaan. Nah, sama nilai-nilai pendidikan keagamaan pakai teorinya siapa? Saya menggunakan kajian teori Al-Quran dan hadis. Hah? Al-Quran dan hadis. Ya, ayat Quran yang mana yang sampai menggunakan? Yang surah Al-Ghafir ayat 70, hadis riwayat Muslim Ibnu Majah, surah Ibrahim. Apa sampai Bapak dijelaskan di sini di bab 2? Ada. Hah? Hadisnya saja? Ada juga. Hah? Ada berapa menurut Al-Quran itu terkait dengan nilai-nilai pendidikan agama? Hah? Yang pertama ada rasa syukur, di mana dijelaskan dalam firman Allah, barang siapa sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan kami perkenankan bagimu. Yang menuntut ilmu. Di antara ketujuh ini ada berapa yang diterapkan di film ini? Ini kok bab 2 kok ada kok kayak menjawab gitu? Ini bab 2 ya maksud. Di bab 2 kenapa kok ada rumusan masalah mbak tuh? D apa saja nilai-nilai keagamaan? Ini yang C juga gitu. Bagaimana mengetahui kok ada di situ? Kan dari rumusan masalah. Iya, tapi kata tanyanya jangan disertakan dong. Ngeplok gitu terus. Ya, apa ini? Ya paling tidak walaupun memang semua itu berangkatnya dari rumusan masalah karena mau pendidikan itu ingin menjawab rumusan masalah. Tapi kan dari situ ada apa namanya pengembangan, ada kata intinya dulu, kemudian nanti baru apa poin-poinnya, subnya itu apa, kan gitu harusnya. Jadi ketujuh itu ada berapa di yang ada di film? Di filmnya ada 13. Tidak, nilai-nilainya ada 7 sama nilai-nilai pendidikan agama. Ini kan nilai-nilai pendidikan agamanya ada 7. Enggak sudah, tapi di 24 itu lebih penerapannya lagi sudah lebih tepat. 14 jadinya. Ada 13 kurang gitu. 13. Selain 7 ini apa yang tambahannya? Ada pelaksanaan juga. Iya, saya membahas tentang nilai-nilainya dulu ya. Nilai-nilai pendidikan keagamaan yang saya catatkan di bab 2 itu kan ada 7 teorinya. Ternyata di film itu ada 13, banyak banget. Yang di penerapannya salah satunya. Ya iya, ya pasti yang saya tanyakan yang diterapkan. Nah, sudah nambah itu dari 7 ke 13. Nah, tambahannya apa selain 7 itu? Berbakti kepada Allah, orang tua, bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab, jangan pernah melupakan agama. Itu nasihat dari ayah kepada ayah, tidak bersyukur, belajar mengaji sejak dini, tidak berjabat tangan kepada yang pengikutnya, menuntut ilmu, minta damai, tantang menyerah, belajar dan mengajar Al-Quran. Ada berbagai ayat terdapat mengajarkan bahwa semua yang ada di dunia adalah Ya nanti dipetakan lagi ya, jangan-jangan 13 itu sebenarnya ada yang mirip. Karena kami nggak ditambahkan sama teori-teori yang punya pakar yang jadi nanti diperkuat sama ayat Quran dan hadis. Jadi kan ada teorinya dulu, teori pakarnya siapa, nanti diperkuat sama hadisnya, sama ayat Qurannya, sehingga jelas ini teorinya milik siapa. Harus ada dulu teorinya itu milik siapa. Jangan itu 2 rasa 1 atau 1 rasa 2. Tapi di sini
Kesimpulannya bilangnya ada 4, Pak. Mengandung nilai-nilai pendidikan yang kuat. Nilai-nilai tersebut mencakup akidah, akhlak, sosial, ibadah. Di sini ini udah oke. Ini namanya nggak sambung. Bab 2 sama. Nah, jangan-jangan bab 4 juga nggak nyambung. Itu akhirnya ya kalau gitu. Insya Allah. Jadi untuk menjawab kesimpulan itu harus pakai kacamata teori. Kalaupun kemudian ada tambahan dari teori tersebut, itu memang harus dibuktikan. Ya, jadi sampai bab 2-nya apa, bab 4-nya apa, bab 5-nya apa. Itu yang jadi buat bingung kesannya sendiri. Ya, dan nanti ini sambil pelan-pelan diperbaiki ya, karena ini banyak yang harus diperbaiki. Ya, tapi sebelum itu nanti keluar dari ruangan ini baca buku KTI. Baca secara keseluruhan baru kemudian dipetakan revisi mandiri dulu. Jangan tiba-tiba bawa ke dosen dengan wajah berantakan. Ya, karena saya meyakini semester 8 yang mau wisuda itu harusnya dibekali buku itu sudah 80% bagus. 20%-nya tinggal penguatan ke dosen. Ya, jangan dibalik persentasenya. Ya. Dan silakan dari yang lain. Saya mau nambahin Mbak. Kan sama kayak yang suka yang cepat. Suka yang cepat dan lama. Mbak, referensinya sampean menggunakan footnote apa ini? Hah? Apa itu footnote? Football, futsal. Footnote apa? Yang referensi yang saya ambil. Di sini Ustaz lihat ada yang footnote, ada yang hipnote. Ini namanya tidak ada kedisiplinan dalam sistematika penulisan. Solusinya apa Ustaz? KTI harus punya buku pedoman. Sudah punya Ustaz, belum dibuka. Oh ya, berarti dibuka setelah ini Mbak. Ya. Itu yang pertama. Terus PPN-nya di mana dulu Mbak? Di Yolo, Hah? IMTS Nanampe, Mana itu? di Krejengan. Di Kerejengan. Kok tidak ngambil studi kasus di sana saja biar nyambung silaturahimnya. Kan dulu pernah ngabdi di sana, pernah belajar di sana. Terus ketika ke sana lagi tinggal ngasih skripsi. Pak, saya saya ngeliti lembaganya jenengan. Ini skripsinya. Dan itu menurut saya lebih, siapa nama kepala sekolahnya? Bapak Mustaq. Pak Mustakmal. Wiro Mustakmal. Mustakmal namanya. Pak Mustakmal itu pasti senyum, pasti senang. Oh iya, berarti ada mahasiswa yang ingin meneliti, ingin mengoreksi, ingin memperbaiki dan menyempurnakan lembaganya Bapak. Daripada Pak Suharjanto ini apa hubungannya sama kalian? Saya nggak serp kalau ada mahasiswa yang meneliti film itu Mbak. Manfaatnya jauh, manfaatnya nggak ada. Jadi kenapa kok kalian di briefing untuk ikut PPL di lembaga ini? Paling tidak itu nyambung sudah. Jadi gambarannya itu saya PPL di Sunan Ampel Ustaz. Paling tidak sudah ada gambaran. Oh nanti saya mau buat penelitian di sini, gitu Mbak. Ngeling nanti. Jadi kampus nggak sia-sia kasih permohonan. Itu ngemis itu Mbak. Itu minta itu. Gitu ya. Tapi kalau sudah Ustaz, nggak apa-apa dilanjut aja. Namun dengan catatan mulai dari tekstual sama konteksnya itu diperbaiki. Catatannya sudah Ustaz perbaiki, sudah Ustaz kasih tanda di sini. Baik, saya kira itu. Monggo dilanjut Bu. Kenapa ada rumusan masalah di dalam Saya ada yang membaca langsung mengambil data-data berarti tidak perlu masalah tidak tidak perlu rumusan masalah lagi ini setelah melakukan karena kan sudah ada di sini.
latar belakang itu isinya apa aja sih? Kalau mau menulis latar belakang itu isinya apa aja? Isi ada apa di sini? Dari kemudian kemudian latar belakang itu dibuat untuk apa? untuk mengetahui arah emosi. Kemudian biasanya latar belakang itu ada teori, kemudian ada yang namanya jadi karena 9 dari misalnya di luar kalau nggak ada masalah ngapain kan? Kira-kira di nilai-nilai pendidikan di ranah kedewasan ini ada masalahnya apa enggak sih? Apa masalahnya? Nilai-nilai pendidikan agama Itu masalahnya. Ada di sini, ada di paragraf berapa? Mengambil masalah dari diri dan ini bukan ini ya, bukan perusahaan masalah ya, tapi masalahnya karena tidak sesuai apa yang kita bagikan. Jangan ditutup. sebenarnya dari ketiga saya maaf ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diambil. Terusnya dibawa ini ya, Mbak. kasih Revisinya seminggu ya.